sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah pembaptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi Dia dengan roh dan kuat kuasa. Yesus itulah yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuat Yesus di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dia telah dibunuh dan digantung pada kayu salib. Tetapi Allah telah membangkitkan Dia pada hari ketiga. Dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama dengan Dia, setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Dan Yesus telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Pada hari ini Tuhan bertindak, mari kita rayakan dengan gembira. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, kekal abadi kasih setia-Nya. Biarlah Israel berkata, kekal abadi kasih setia-Nya. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan, tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan
Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Saudara-saudara, kamu telah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Maka carilah perkara yang di atas, di mana Kristus berada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus dalam Allah. Kristuslah hidup kita. Apabila Ia menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Demikianlah sabda Tuhan. Puji syukur 518. Yesus Kristus sudah dikurbankan. Haleluya, haleluya, Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan.
Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Maka ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Ia berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga ia lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka tibalah juga Simon Petrus menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain itu, yang lebih dahulu sampai ke kubur itu. Ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari umat sekalian yang terkasih, saya menyampaikan pertama-tama selamat Pesta Paskah untuk kita sekalian. Kristus bangkit, dan ia memang benar, sungguh sudah bangkit. Kebangkitan Kristus bukan cerita, tetapi sebuah kebenaran yang terjadi dan kebenaran iman kita. Kita beriman karena Kristus sungguh bangkit. Paulus bilang, jika Kristus tidak bangkit, maka sia-sialah iman kita. Tetapi oleh kebangkitan Kristus, iman kita bermakna. Bermakna untuk kebangkitan kita juga. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kitab suci yang kita bacakan hari ini memberi data-data valid, kuat, yang menegaskan bahwa Yesus memang bangkit. Ada makam yang sudah kosong, jenazah Yesus tidak ada lagi di situ. Maria Magdalena bilang sudah diambil orang. Ada saksi-saksinya, ada Maria Magdalena, ada Petrus dan Yohanes yang berlari-lari bersama-sama ke kubur. Ada yang ragu-ragu dan tidak masuk, ada yang masuk dan akhirnya melihat dan percaya. Dan Petrus, salah satu dari murid yang berlari-lari masuk ke dalam makam itu,
memberi kesaksian dalam bacaan pertama tadi. Dia telah dibunuh dan digantung pada kayu salib, tetapi Dia sungguh sudah bangkit. Kamilah saksinya, kami sudah makan dan sudah minum. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita tidak perlu data, tetapi kita dengan sabda Tuhan telah percaya. Maka untuk tahap ini kita lulus ujian hidup. Saya tadi bangun pagi-pagi hujan, saya berpikir pasti sedikit yang masuk. Ternyata bagus juga, lumayan banyak. Andalah saksi-saksi kebangkitan Kristus. Dan sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus yang bangkit, mari kita melihat bahwa dengan kebangkitan Kristus kita diteguhkan bahwa Kristus adalah hidup kita. Kata Rasul Paulus, oleh Dia kita ada dan hidup. Oleh Dia kita ditebus dan diselamatkan. Dan oleh kebangkitan Kristus kita juga dibangkitkan bersama dengan Dia. Petrus yang bersaksi dalam bacaan pertama, dia meneguhkan iman kita bahwa Kristus yang telah bangkit, yang percaya kepadanya memperoleh pengampunan. Dan dengan pengampunan itu kita suci. Dengan kesucian kita hidup tenang dan dalam ketenangan kita merasa damai. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, maka sebagai orang-orang yang percaya akan Kristus yang telah bangkit, kita bertanya, apakah yang harus kita lakukan? Si pemazmur Gabriela Moto menyanyikan dengan sangat bagus. Inilah yang pertama kita buat untuk menjadi saksi-saksi kebangkitan Kristus. Pada hari ini Tuhan bertindak, mari kita rayakan dengan gembira. Sebayangkan Kamis Putih, Jumat Agung, malam Paskah, rata-rata 2,5 jam. Tapi kita juga belum puas, masih datang hari ini. Kita bangkit bersama Kristus. Kita rayakan dengan gembira. Maka Bapak Ibu yang terkasih, sambil merayakan dengan gembira secara liturgi pesta Paskah ini, mari kita juga rayakan kegembiraan Paskah itu dalam kehidupan kita, dalam karya dan perutusan kita. Memang ada suka dan dukanya, tapi sebagai orang-orang yang dibangkitkan bersama Kristus, mari kita jadi anak-anak Tuhan yang gembira, yang bahagia, yang penuh sukacita dan syukur. Yang kedua, Bapak Ibu yang terkasih, sambil merayakan dengan gembira, baik dalam liturgi maupun dalam kehidupan kita, bahwa kita ikut bangkit bersama Kristus, mari seperti Maria Magdalena, mari seperti Petrus dan Yohanes, mari bersama saksi-saksi yang terpilih, dan mari kita sekalian sebagai orang-orang yang percaya berani bersaksi. Berani
berkata Kristus sungguh sudah bangkit, dan berani menunjukkan lewat tindakan dan kesaksian hidup ada Yesus yang bangkit dalam kehidupan kita. Bagaimana buktinya? Paulus mengajak kita sebagai saksi-saksi Kristus yang bangkit, yang ambil bagian dalam kebangkitan Kristus, carilah perkara yang di atas. Yang ada di atas, sedekat di atas. Beda yang orang yang masih di bawah, mesti naik tangga baru sampai di atas. Di atas mana? Bukan di lantai 2 gereja Santo Paulus ini, tapi di atas di mana Kristus berada, itu atasnya. Mau ada di mana saja, kapan saja, dan dimanapun juga, kita harus mencari perkara-perkara yang Kristus sudah perbuat, yang Kristus sudah wartakan, dan yang Yesus sudah buktikan kebenaran akan sabdanya. Mari kita menjadi saksi-saksi kebangkitan Kristus yang mindsetnya terus berubah. Bukan mindsetnya yang selalu terarah di bumi, di dunia ini, dengan keluh kesahnya, dengan protesnya, dengan bebannya, dan seterusnya. Tetapi sebagai orang-orang yang percaya dan bangkit bersama Kristus, mari kita punya mindset ada di Palu, ada dalam pekerjaan dan tugas kita. Tetapi hidup kita di Palu, pekerjaan kita masing-masing harus terarah pada dunia dan tindakan Yesus, yakni menuju pada kemuliaan anak-anak Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari kita menjadi saksi-saksi Kristus yang telah bangkit dan yang bangkit bersama Kristus dengan memberi spirit, memberi semangat, mau hadir bersama, mau berpartisipasi bersama, mau membangun persekutuan, dan ambil bagian dalam perkara-perkara hidup, yakni perkara-perkara hidup gereja, misi Kristus untuk menjadi keselamatan bagi dunia. Tema APP yang telah kita renungkan kiranya bukan sekedar permenungan, tetapi dengan semangat bersama Kristus yang telah bangkit, mari kita bersama-sama sebagai umat Allah dalam persekutuan memulihkan kehidupan ini bersama. Sekecil apapun yang kita buat demi kebersihan, demi kenyamanan, demi kebahagiaan, itulah tanda kita memulihkan kehidupan, sehingga kita nyaman ada di bumi yang sehat, dan kemudian kita sejahtera sebagai anak-anak Allah. Selamat Pesta Paskah umat yang terkasih. Secara pribadi saya bahagia selama 4 tahun di paroki ini. Saya baru berpaskah sekali ini bersama Anda semua. Terima kasih atas kebangkitan-kebangkitan yang umat mau nyatakan bersama seputar Trihari Suci dan Paskah ini. Semoga tidak berhenti di sini, tetapi mari kita teruskan untuk ambil bagian dalam misi Kristus sendiri. Dia wafat, dia bangkit untuk kemuliaan anak-anak Allah. Mari Bapak Ibu yang terkasih, sesudah misa kita diutus, kita bergembira
Haleluya, Kristus bangkit. Semoga orang-orang lain juga karena kehadiran bersama mengalami kebangkitan.